Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha Hasibuan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 21 Atap Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bab 1 tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan uji kinerja pada video pembelajaran saya di kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Saksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Untuk Kak Ira, silakan dipimpin doanya. Doa yang rapi. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.
Aira, Hadir, Bu. Eva Adriani, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Tia Siti Olija. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita melangkah ke materi kita hari ini, Ibu terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, setelah nanti mempelajari meyakini kitab-kitab Allah, kalian harus mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Seperti apa cara mencintai Al-Quran ini? Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu kalian mampu membuat infografis timeline bagaimana diturunkannya kitab-kitab Allah ini dan kepada Nabi, Rasul, serta tumbuh sikap mencintai terhadap Al-Quran. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Ibu akan menampilkan video yang ini akan kalian lihat, kemudian amati video yang ada di depan kalian, oke? Jadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-ijian. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali atau global maupun tafsiri atau terperinci. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsiri adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama Rasul penerima, dan lain sebagainya. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul terdahulu. 2. Nama kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. A. Kitab Taurat.
Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. B. Kitab Jabur. Kitab Jabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. D. Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41 berikut ini. Yang pertama, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. E. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Jabur, dan Injil. Udah beres videonya, jadi apakah ada yang mau bertanya atau yang kurang paham tentang video yang diputar tadi? Aku, Bu. Oh ya. Bu mau nanya, apa sih pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Oke, pertanyaan bagus. Nah, sebelum Ibu jawab pertanyaan teman kita atau teman kalian, ada nggak yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu supaya tidak mengantuk. Oke? Sekarang berdiri dulu semuanya. Oke ya. Nah, coba Ibu buat dulu tepuk semangat biar supaya semangat kembali. Oke? Oke, Bu. Udah 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kemudian Ibu buat ice breakingnya.
bagikan LKPD, kalian akan mengisi LKPD tersebut boleh dari internet, dari e-book ataupun dari Google. Dan dari mana melihat Google-nya? Ini ada ibu punya HP, ibu bagikan masing-masing kelompok. Nah, kalian nanti masing-masing mencari. Oke? Ini ya. Oke, silahkan cari informasinya di Google. Oke, dikerjakannya bareng-bareng ya. Ya, Bu. Nah, kalian nanti akan membuat vlog ataupun video pendek tentang hasil dari LKPD yang kalian cari di internet melalui HP tersebut. Paham? Paham. Nah, nanti videonya akan Ibu tampilkan di Google ataupun di YouTube Ibu untuk hasil dari vlog ataupun video pendek kalian. Oke? Oke, Bu. Ada yang kesusahan untuk menyelesaikannya? Enggak, Bu. Ya, oke, silakan dikerjakan. Sama aku deh. Wajah nanti di apa? Video lagi sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang waktunya kalian membuat video pendek tentang pesan yang berisikan tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, ini kalian buat video pendeknya, nanti kumpulkan ke ibu masing-masing kelompok. Oke? Oke, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Selanjutnya mengingatkan kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136? 1. Untuk tetap beriman kepada Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran mengingatkan tiap muslim terkait 6 hal dalam rukun iman. 2. Jelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jawaban: meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi rasul yang berisi wahyu utuh disampaikan kepada umat manusia. 3. Urutkan nama kitab-kitab Al-Quran dengan rasulnya. Jawaban: kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nama Nuruzul Quran. 5.
Kitab-kitab suci Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga. Nabi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang nama kitab-kitab Allah dan nama Rasulnya. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi video mini yang kalian rekam tadi ataupun video pendek tadi akan Ibu upload ke YouTube. Nah, silakan kalian lihat, komentar, kasih saran di bagian komentar ya, ataupun kasih pertanyaan di video pendek tersebut. Oke? Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pertemuan ini telah selesai dan Ibu jelaskan kembali ataupun ingatkan kembali pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah itu, bahwasanya kita semua wajib mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya adalah untuk disampaikan kembali kepada umat manusia. Nah, itulah akhir dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Paham? Paham, Bu. Oke, karena semua pembelajaran kita sudah selesai dari tentang meyakini kitab-kitab Allah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian kemarin ada juga kita menjawab soal. Maka minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan. Jadi nanti di rumah belajar baca-baca materi yang dipelajari. Nanti Ibu buat soal yang banyak. Siapa yang enggak dapat jawabannya akan dikasih remedial. Oke? Oke. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Ibu tanya kembali, apakah sudah fresh kalian menerima pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Apakah ada yang kurang dimengerti? Ya, Bu. Nah, jadi nanti ada tugas selanjutnya yang Ibu berikan kepada kalian melalui grup WA. Nanti kalian isi tugasnya, Ibu kirim. Oke, jadi bisa Ibu kirim, nanti di rumah diselesaikan, dicatat dulu, baru diisi kembali di buku latihannya. Paham? Paham. Ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu, yaitu dipimpin oleh Mbak Aira. Ya, Mbak Aira di sini doanya dulu ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.